Sudah. Oh, record. Mau di record ya. Oke, di record dulu, Pak. Siap. Eh, jadi gitu sudah bisa di delete lagi. Contohnya kita delete lagi misalnya salah satu sudah bisa ke delete dan balik lagi ke sebelah sini juga kita punya notifikasi bahwa kita berhasil menghapus datanya. Terus kalau kita refresh, nah, notifikasinya hilang karena kita pakai flash data. Ingat flash data itu analoginya seperti kalau kita pakai apa namanya DSLR lagi foto ada flashnya, flash itu kan hanya sekejap ya. Sama flash data itu data yang sekejap juga akan jadi temporary kayak gitu, temporary. Nah itu analoginya kayak gitu. Ini sudah, delete sudah, edit sudah, view-nya kita sudah bikin view-nya dengan table seperti yang saya sampaikan di hari pertama bahwa mostly data itu direpresentasikan dengan table. Mostly ya, mostly. Nah, itu bisa juga dengan hal-hal yang lain. Misalkan kalau kita kita lihat di template-nya mana ya? Table kayak gini. Nah, ini kayak table kayak gini. Nah, ini kan misalkan nama, rate, skill, type, location, action. Ini rata-rata ditampilinnya seperti ini. Ada juga di format lain, misalnya format bukan apa namanya? Bukan tabel, itu bisa pakai chart, misalkan sini ada contohnya chart JS gini bisa. Mungkin nanti ini pendalaman di sisi kuliahnya ya. Jadi untuk saat ini kayaknya terlalu lama kalau belajar chart seperti ini dan datanya juga kita belum ada data. Biasanya kalau chart itu yang ditampilkan transaction ya, transaction. Jadi misalkan Januari ada apa, misalkan kayak ini Januari studentnya ada 5, oh Februari jadi 10, oh selanjutnya seperti itu, kayak gitu. Nah untuk komponen-komponennya nanti juga kita akan belajar gimana caranya. Kalau kemarin kita bikin apa namanya formnya langsung di dalam template-nya ya, form add nih kayak yang ini. Nah kemarin ini kita bikin ini form add-nya foto. Oh iya kita belum belajar add untuk foto ya. Aduh, nanti mungkin di kesempatan lain atau nanti di perkuliahan mungkin akan diajarkan lagi karena mungkin waktunya agak sempit. Jadi saya silakan dieksplor lah teman-teman untuk upload foto segala macam. Ini mudah kok, tinggal di copy lah katakanlah, di copy filenya gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kita akan bikin sebelumnya kita akan bikin autentikasi dulu, login sederhana aja. Oke teman-teman silahkan buka editornya. Untuk saat ini kita akan lanjutkan. Bentar saya zoom in dulu codingannya biar kelihatan. Oke. Jadi kemarin kita sudah buat user controller, apa namanya, index, add action untuk action dari si formnya, begitu juga edit action, lalu delete sudah kita buat dan di modelnya sudah kita buat juga semuanya. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah untuk saat ini jadi gimana caranya untuk mengakses halaman si ini user controller ini harus login dulu. Nah berarti yang kita kita lakukan adalah kita separasi dulu controllernya. Jadi biar nggak panjang codingannya ke bawah, kita bikin controller lagi. Dari mana bikinnya? Seperti hari kemarin, caranya langsung dibuat di folder application controller. Jangan bikin sini, misalnya login controller.php. Nah, begini ya. Isinya copy paste aja dari yang welcome biar cepat. Paste di sini, ini hapus. Kita nggak butuh komentar-komentarnya.
Lalu di sini kita ganti sesuai nama filenya. Nama file di sini login controller yang nanti juga akan diakses di URL barnya di sini ya. Kita bikin sini login controller. Oke. Lalu di sini kita coba dulu echo halaman login gitu ya. Nah, jangan lupa karena kita haruskan login dulu sebelum mengakses ini, berarti controller yang di load paling pertama itu harus login controller. Nah, gimana caranya kita men-setting supaya login controller ini di load pertama kali. Nah, itu di set di sini di config di routes. Nah, ini routes ini kita sebelumnya ini user controller, sekarang kita ganti jadi login controller. Coba sekarang kita refresh. Sudah di save belum? Sudah di. Oh, ininya belum. Sudah, lalu kita hapus ini. Kita akses lagi. Nah, oh ada yang salah di sini. Oh, ini kelebihan. Maaf. Nah, ini langsung ke halaman login. Jadi ketika kita akses langsung apa namanya ini URL-nya, langsung login controller yang akan diakses ya. Nah, sekarang kita buat halaman loginnya. Login. Kita bikin halaman login slash login form misalnya begitu. Kita bikin dulu halaman view-nya login form di folder views di sini. Nah, seperti kemarin ya, biar rapi. Satu fungsi itu kita satu folderkan view-nya. Nah, sekarang kayak untuk login kita bikin aja, walaupun misalnya cuma satu isinya, biar rapi juga. Kita buatkan folder login sini. Lalu kita buat di sini login form .php. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita bikin form login ya. Sorry, HTML. Gini biar cepat. HTML, dokumen title-nya kita kasih login form misalnya seperti itu. Nah, untuk body-nya, oh ya jangan lupa indentasinya apa menjorok ke dalam ininya tag-nya biar bisa dibaca dengan mudah. Jadi di sini kita bikin form post gitu. Lalu kita buat di sini misalnya div label. Kita bikin label dulu. Labelnya misalnya email. Lalu inputannya. Di sini inputannya. Input email di sini. Ya, namanya juga email. Type-nya email, namanya email. Ya, boleh. ID sini kita untuk saat ini tidak diperlukan. Jangan lupa kasih placeholder kayak kemarin ya, placeholder. Sini untuk memberi petunjuk apa yang harus diinput. Gitu. Misalnya kita kasih example, mereka bisa example untuk inputnya bambang@gmail.com. Nah itu placeholdernya bisa seperti ini ya. Jadi langsung contoh inputannya.
gitu. Kalau kemarin kita beri direction-nya, misalkan input your password atau input your name atau segala macam. Nah, itu bisa juga dengan cara seperti ini untuk si contoh inputannya. Lalu div lagi kita bikin untuk label di sini password misalnya gitu, di sini password. Oke, di sini kita bikin input password juga. Seperti itu. Placeholder-nya kalau mau silahkan, misalnya xxx atau input your password begini boleh. Ini kita tutup di sini, ini juga kita lupa belum ditutup. Lalu di sini buttonnya, div input button, type-nya submit ya, submit. Value-nya, value di sini ingat kalau button itu value-nya berarti tulisan yang ada di dalam button-nya. Di sini misalkan kita kasih login. Itu coba kita refresh. Nah, seperti ini. Cukup. Ini auto auto fill dari karena nama elemen di sini untuk atribut elemen email di sini. Misalnya inputan ini kan namanya email ya. Nah, ini email ini ternyata di internet banyak digunakan sama orang-orang untuk bikin form login. Jadinya kadang kita terlihat kalau kita misalnya sudah save password itu dia secara otomatis nge-save gitu dan mengisikan ke sini. Kayak gitu. Ini bisa juga kalau mau kita di sini bikin tombol reset, sini clear, misalnya gitu. Nah, ini kita clear, nah bisa seperti ini. Oke, ini loginnya belum ada. Jangan lupa di sini kita kasih required. Oke, di sini juga kita kasih required. Supaya apa? Itu yang saya bilang sebelumnya, ketika kita klik ini belum di refresh. Sorry. Nah, ketika misalkan ini nggak ada isinya, kita submit, dia tidak akan langsung tersubmit. Dia ada validasinya dulu, dicek dulu, oh apakah data yang dimaksud sudah diisikan. Padahal misalkan seperti ini, nah ini ada isinya, kita login, itu aksinya akan masuk ke aksi yang sudah didefinisiin di sini ya. Seperti itu. Cukup sampai sini. Udah ada yang kebingungan untuk bikin form lagi hari ini buat teman-teman? Kalau kebingungan bisa raise hand ya, seperti kemarin. Raise hand dulu, lalu bertanya kemarin seperti kemarin ya. Maaf, Pak. Ya. Ini nanti rekamannya simpan di YouTube kan? Iya, insya Allah disimpan juga di YouTube sepertinya. Ya, soalnya di LK di YouTube-nya itu cuma ada yang web training day 1, Kak. Oh gitu ya. Oh yang Iya. hari kemarin nggak ada ya? Yang hari kemarin belum ya? Oh iya. Nanti di ini ya sama. Kalau nggak salah kemarin sama Pak Kurniawan. Nanti Ya. mungkin Pak Monte bisa bantu Sip. koordinasikan kayak gitu. Karena memang kemarin ada yang bertanya gitu Pak, di di handout-nya kok tidak terlalu sesuai nama variabel, terus langkahnya ada yang kayak kok ada yang nggak ada ya. Nah sebenarnya saya memang sengaja ada 1 langkah 2 langkah yang nggak saya tulis di situ. Nah, itu sebenarnya buat ngetes juga sih teman-teman itu ada yang secara live coding ngikutin atau enggak. Nah, kalau ada yang diem, kalau ada yang bertanya berarti ngikutin, alhamdulillah. Gitu. Dan itu sengaja biar teman-teman nanti terbiasa sama nemuin error
Nah, terus harus ngapain tuh error? Nah, di hari pertama Pak Putu bilang, kita harus terbiasa dengan bahasa Inggris. Jangan teman-teman kalau lagi googling curhat tuh, kayak Pak Putu bilang, cara ini anu. Wah, itu satu episode sendiri kan, gitu. Nah, kita terbiasa dengan bahasa Inggris. Cara mudahnya seperti kata Pak Putu di hari pertama, kalau ada error ya copy paste aja pesan errornya di Google. Nanti banyak kok. Biasanya muncul Stack Overflow kayak gitu. Gitu ya. Jadi apalagi hari ini saya nggak nyiapin handout nih, mohon maaf banget buat teman-teman semuanya. Tapi ini cukup mudah kok. Yang memang cukup menjelimet itu hari kemarin sebenarnya. Kalian harus secara detail, kalau nggak detail ya sempat juga saya terjadi error karena typo sedikit gitu ya. Nah, untuk hari ini kita lanjut ya. Teman-teman semoga masih bisa mengikuti tutorialnya. Pun kalau memang dari rumah, semoga tetap mengikuti walaupun nggak langsung live coding. Kalaupun ada pertanyaan di tengah saya menjelaskan, di interrupt aja, raise hand seperti hari-hari sebelumnya ya, nggak masalah. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita bikin login form. Oke, kita bikin login form. Siap, sudah selesai login formnya. Kita tinggal bikin action ya. Nah, untuk actionnya kita bikin di sini. Misalnya bikin function lagi di sini, namanya login action. Nah, di sini saya dari kemarin kalau teman-teman perhatikan penamaannya dirapihkan ya. Penamaan variabel, function. Misalkan contohnya di user controller. Selalu apapun yang ditampilkan itu seperti ini, index, add, terus edit, kayak gitu ya. Itu tampilan. Dan untuk action rata-rata saya tambahkan belakangnya underscore action. Kenapa? Biar teman-teman ketika nanti ada error dan misalkan teman-teman baca codingan orang lain yang ada error, teman-teman nggak bingung di sini. Oh, ini actionnya ini. Oke, terus tampilannya mana? Oh, tampilannya yang ini. Gitu. Jadi ini sudah dipersiapkan bahwa teman-teman kalau belajar dari tutorial yang sekarang, insya Allah sudah cukup rapi strukturnya. Kayak gitu. Seperti ini juga model. Ada mungkin teman-teman yang di tingkat lain atau teman-teman seniornya atau juniornya nanti belajarnya untuk model depannya dikasih M gitu. User gitu. Boleh, nggak apa-apa. Itu menandakan M-nya itu model. Misalkan kalau controller nanti C depannya. Controller itu nggak masalah. Cuman saya lebih seneng yang camel case gini gitu. Tapi nanti kalau production ya mungkin nggak usah dibikin, gini aja langsung ya. Kayak gitu. Ini demi buat belajarnya teman-teman. Jadi kita pakai variabel nama variabel yang cukup jelas gitu. Jadi ketika teman-teman ngelihat lagi codingannya, oh caranya begini seperti itu ya. Nggak kebingungan untuk mengulangnya. Gitu. Oke. Di login action di sini kita tinggal ambil untuk actionnya, jangan lupa kita lihat di sini. Nah, kemarin ada yang nanya nih, bagus pertanyaannya. Pak, itu kok MD5-nya passwordnya di database kok nggak di enkripsi. Nah, akhirnya kemarin sebenarnya buat hari ini gitu ya. Akhirnya kemarin kita belajar untuk nge-encrypt bahasanya untuk mengenkripsi datanya. Oh, salah. Nah, akhirnya hasilnya seperti ini. Nggak kelihatan kan? Kalau sebelumnya misalkan di sini name-nya Hasan, password-nya Hasan akan kelihatan. Tapi setelah di MD5 kita encrypt lalu masukkan ke database, jadinya seperti ini. Nggak kelihatan lagi kayak gitu. Nah, caranya untuk actionnya login, kita copy aja dari yang sini supaya mudah. Ini misalkan begini. Nah, redirect-nya kita disable dulu. Di sini datanya, sorry, ada yang nggak ke copy. Nah, sini postnya kita copy dulu, taruh sini.
Ingat post ini adalah variabel yang kita isikan dari depan form ya. Kita tangkap di sini terus kita masukin dalam satu wadah atau di sini dibilangnya variabel post. Nah, postnya ini kan ini juga passwordnya yang ditulis belum dienkripsikan ya. Nah, kita enkripsi dulu di sini. Enkripsi dulu di sini. Nah, sekarang bukan insert, tapi kita cari di user model untuk inputin dua hal. Kita kan mau cari berdasarkan email dan password. Oke. Kita bakal login berdasarkan email dan password. Berarti kita masuk ke user model. User model ini buat teman-teman kalau pakai VS Code, searchingnya biar nggak lama file itu bisa Ctrl P terus tulis nama file yang mau dicari. Misalkan ini user model. Nah, itu akan langsung kelihatan mana yang mau kita buka. Gitu ya. Oke, sekarang kita bikin di sini bawahnya. Misalkan function ini public function cek, misalkan cek login lah, misalkan kayak gitu ya, cek login. Di sini kita akan login menggunakan email sama password. Kita akan login menggunakan email dan password. Untuk searchingnya kemarin kita udah coba di get detail ya, get detail nih seperti ini. Nah, sama nih, kita tinggal search aja email yang di input ada nggak. Caranya di seperti yang di atas, db where di sini email. Nah, email di sini yang ada di dalam database-nya ya, kolomnya nih. Email. Kalau misalkan di sini nanti username gitu, silahkan. Tapi di sini email. Oke. Lalu variabelnya juga email. Nah, karena kita mau cari berdasarkan dua, yang emailnya ini dan passwordnya ini. Ya, kita kasih lagi di bawahnya email. Email apa? Where password. Sorry. Passwordnya password. Seperti itu. Oke. Password. Oke. Dah, kalau sudah, nih jangan lupa di return seperti ini hasilnya. Return this db get. Nah, get-nya di tabel apa? Nama tabelnya user. Lalu kita cek satu row data saja, satu data. Kita pakai row di depan, di ujungnya. Nah, kayak gini. Nanti hasil dari return ini itu adalah dia mengembalikan datanya yang dicari. Apakah datanya ada atau enggak ada. Gitu ya. Datanya kalau ada, dia akan misalkan saya login dengan Hasan. Satu data ini akan di return, dikembalikan satu detik ini. Kalau misalkan enggak ada ya kosong. Gitu. Array kosong. Nah, itu. Nah, sekarang kita ini tadi kita namanya apa ya? Cek login. Cek login, email dan password. Cek login di sini untuk email, post email sama post password. Sorry. Nah, kalau teman-teman perhatikan untuk array-nya saya mengakses dengan yang di sini dengan petik 1, di sini petik 2. Itu sama aja, jadi nggak ada bedanya, hanya untuk ini intinya untuk mengakses indeksnya, indeks email, value-nya variabel yang di sini yang diinput nanti diakses yang email gitu. Nah, kalau yang ini mau diganti juga dengan petik 1 nggak masalah, tapi jangan campuran gini ya, itu oplosan namanya, nggak bisa ntar error kayak gitu, jangan dioplos ya codingannya.
Nah, satu-satu. Kayak gini, kalau mau pakai petik 1 boleh, petik 1 mau seragam. Kalau mau petik 2 juga nggak masalah. Oke. Di sini sementara kita komen dulu. Seperti itu. Lalu kita kasih echo aja sini. Echo. Pak Cai, itu ada yang raise hand. Oh ya, siapa nih? Muhammad Haikal. Silakan. Bapak kenapa Pak? Oh, Kepencet ya? produk controller nggak pakai konstruktor Pak? Aduh, nggak kedengeran. Kecil nggak? banget. Halo, kedengeran nggak Pak? Kecil banget. Tes. Nah, nih gede nih. Gimana? Produk controller pakai itu nggak Pak? Pakai konstruktor nggak Pak? Oh, pakai konstruktor atau enggak? Nah, eh seperti ini nih. Ini login controller nggak pakai konstruktor. Kenapa? Karena di sini saya nggak di apa namanya? Di controller ini saya tidak butuh untuk ngeload sesuatu. Nah, contohnya misalnya user controller. Kemarin kita butuh konstruktor untuk ngeload sebelum si controller ini dieksekusi, kita load dulu sesuatu. Di sini bisa di sini. Nah, sini saya belum belum load karena saya tadinya belum melakukan load yang ini. Gitu. Nah, kalau sekarang kita akan pakai nanti. Sengaja saya nggak taruh karena biar kelihatan teman-teman fungsi yang saya jelasin kemarin si konstruk ini itu apa. Nah, nanti kelihatan bedanya. Tapi kalau kamu kayaknya udah realize duluan ini pakai konstruktor enggak, nah itu ya bisa ditaruh di sini. Nih, langsung di sininya. Nah, ini intinya konstruktor itu akan digunakan supporting sebelum si controller ini diakses. Jadi misalkan ada model atau library atau helper yang akan di load dan digunakan di satu controller itu akan ditaruh di sini, gitu ya. Nah ini user model, jadi sudah nih seperti ini, gitu. Ini jelas ya, siapa tadi Muhammad Haikal kalau nggak salah namanya. Ya, makasih Pak. Siap, sama-sama. Kita lanjut ya. Di sini kita kalau berhasil taruh di sini dulu, berhasil login, gitu ya. Ini kalau datanya ini kalau ada, jadi result ini itu sesuai dengan apa namanya hasil di sini, hasil di user modelnya mana tadi? Usernya dia ada isinya atau enggak? Sini satu data. Jadi kalau di if langsung dengan variabelnya berarti itu asumsinya adalah bahwa si variabel result ini itu ada isinya. Jadi kalau ada isinya berarti berhasil login. Gitu. Sini bisa kita juga tambahkan misalkan ini HR, terus kita tampilkan ini pakai print. Kemarin ya contohnya ada saya pakai print. Ini untuk menampilkan semua datanya. Result. Result. Nah, untuk di sini kita kasih notifikasi aja bahwa gagal login. User tidak ada. Nah, kayak gitu. Udah. Lalu balik lagi ke formnya. Kita belum nulis actionnya. Jangan lupa kita belum nulis actionnya. Nah, actionnya di sini kan login action. Nah, di sini kita copy aja. Lalu mana login form? Nah, ini dia. Kita tulis pakai base URL seperti yang kemarin. PHP echo base URL. Nah, ini. Oke. Lalu di sini tulis index.php /login controller /login action. Nanti mungkin biar bagus URL-nya nanti ini bisa kita hilangkan sebenarnya. Nanti insya Allah mungkin belajar di ini ya di kelas untuk menghilangkan ini pakai HT access caranya atau apa ya dibilangnya ya itulah di override kalau bilang si user URL-nya atau nanti ketika ada request kita masukin di inject pakai index.php-nya tapi secara URL di sini nggak kelihatan itu bisa nanti ya itu
Mungkin tugasnya dari dosennya nanti akan ngasih tahu. Oke, balik lagi. Di sini udah login action-nya udah selesai. Tinggal kita coba. Kita refresh dulu. Nah, ini misalkan ini kan nggak ada datanya ya. Data di sini nggak ada nih. Kita login dulu. Login. Tuh, pas kan? Login. User tidak ada. Ini. Oke, kita balik lagi. Misalkan ini apa? Gmail. Kita reset dulu ini, kita nggak tahu password ini. Astagfirullah. Kita coba dulu ya. Mungkin ini deh. Oh, salah. Kita balik lagi. Kita coba create user lagi dulu ya. User controller. Kita tambah data, misalkan admin, ini admin misalnya. Ini admin, passwordnya admin juga. Oke. Coba sekarang kita ke login controllernya. Kita hapus aja semuanya. Terus sini kita admin. Begini. Nah, sudah berhasil. Aduh, banyak banget ya. Datanya sudah keluar, admin yang diakses dan passwordnya juga sama berarti, karena kalau beda nggak bisa keluar. Nah, coba misalnya kita bedain ya. Ini asal-asalan aja. Login. Nah, gagal ya. Jadi udah bisa nih. Tinggal kita melakukan pengecekan di controller atau fungsi-fungsi yang harus pakai pengecekan. Gitu. Nah, biar bisa balik lagi. Oh iya, satu lagi, kita belum ini harus pakai session. Caranya session itu untuk apa? Untuk jadi ketika login itu kita tampung variabel apa ya, data-datanya, kita ibaratnya ngasih tanda bahwa orang ini yang login, akun ini yang login, kayak gitu. Jadi ketika dia masuk ke fungsi yang lain, page yang lain, dicek tuh sessionnya. Ibarat kata kalian kalau masuk jam pelajaran, satu sesi jam pelajaran kayak gitu. Nah, satu sesi itu kalian masuk ke kelas nih, masuk ke pintunya. Berarti itu kayak kalian lagi login. Masuk ke dalam pintu kelas itu kayak kalian lagi login. Jadi ketika selama kalian di dalam kelas, ngakses apapun yang ada di dalam kelas, misalkan kalian mau pegang laptop, ibaratnya dicek kalian udah ada di dalam kelas ya, karena laptopnya di dalam kelas, ya, kalian bisa. Tapi kalau laptop kalian di dalam kelas terus kalian pengen ngambil, tapi masih ada di lapangan, itu kan nggak bisa kan? Sama halnya kayak gitu. Nah, kita pakai session. Session itu temporary juga, temporary variable. Cuman nanti itu di save-nya di browser. Jadi langsung di browsernya. Dan sebagian juga ada yang di save di di servernya. Tapi kita belajar yang standar aja ya. Nah, ini pakai flash data juga nggak masalah. Jadi nanti ketika setelah login itu terlihat pesannya, misalkan selama berhasil login, berhasil login kayak gitu ya. Ini gagal login gitu. Nah, lalu kita kasih redirectnya kalau gagal login kemana? Astagfirullah. Gagal login kita akan balik lagi ke controller yang login misalnya, berarti ini kita ganti login. Kalau berhasil kita akan lempar dia ke user controller. Sini kita ganti user. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi ketika berhasil login kita kasih flash data, masuk, nanti berhasil ke user controller. Tapi kalau gagal dia akan kembali ke login controller. Kayak gitu. Nah, mungkin kita coba ini dulu sebelum coba session ya. Kita login dulu di sini. Kita refresh. Ini admin, login. Nah, kalau berhasil login, di sini kelihatan nih.
apa namanya, pesannya, pesan notifikasinya. Oh, ini berhasil login nih. Ya, karena kita udah naruh pengecekan flash message di sini. Redirect nama kontrol langsung bisa. Ya memang bisa sebenarnya. Nggak masalah, langsung ke nama kontrol. Jadi ada yang naruh bilangnya seperti ini. Oh, di sini langsung bisa nih, Pak. Ya nggak, memang bisa. Tapi kalau belajar struktur yang baik juga seperti ini, boleh gitu, nggak masalah. Kayak gitu. Nah, ini bagus nih, berarti dia nyobain nih. Nih, Pak Monte nih yang nyobain nih. Bukan mahasiswanya. Oke. Jadi kalau teman-teman mau langsung begini, bisa nih. Bisa, ya memang bisa. Gitu. Langsung gini, nggak masalah. Langsung redirect ini. Saya ngasih contohnya begini biar maksudnya teman-teman tahu ini pakai set URL itu dia bakal melengkapi ujung depannya nih. Nah, gitu. Tapi kalau redirect sini ya bisa langsung begini. Ini nggak masalah. Nah, nggak masalah. Oke. Oh ya, balik lagi tadi ngapain nih? Oh ya, ini tadi berhasil login kan? Ini message-nya ini di flash datanya kita udah set di sini dan kebetulan di apa namanya? Di view-nya user untuk list itu kita naruh pengecekan si message-nya. Jadi message-nya pasti kalau dia ada isinya dia akan muncul di situ. Ya. Oke. Nah, sekarang yang kita belum taruh adalah ketika gagal login. Gagal login kan dia akan balik lagi ke halaman loginnya. Nah, si message ini juga harus ada di sana. Jadi biar kelihatan bahwa dia gagal login message-nya. Kita copy aja yang sini sama ke yang login form. Mana ya? Oh ini. Nih. Oke, cukup. Back aja. Kita refresh lagi. Kan kita isi aneh-aneh. Login. Nah, sini ada notifikasi bahwa gagal login. Oke, lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Sudah 46 menit. Tidak ada yang ditanyakan dulu. Nah, tadi kita ada yang nanya dulu nih. Tadi konstruk. Kalau coba nih, kalau kita komentar ini tidak akan dieksekusi ya. Apa yang kita tuliskan di sini. Nah, misalnya kita login. Nah, pasti error. Karena si user model ini tidak ditemukan. Karena belum kita load di sini. Misalkan kalau kita buka lagi. Refresh. Nah, itu gagal karena kita tadi ngisinya juga gagal, salah. Oke, nah gagal login kayak gitu. Nah, dapat dipahami ya, insya Allah. Lanjut, kita bakal belajar session. Ini salah satu session udah kita pelajari. Session yang temporary. Jadi session ada yang kayak ini, flash data, temporary banget. Jadi dia secara otomatis akan hilang ketika udah satu kali siklus reload. Ada yang tetap. Nah, kita akan belajar yang tetap. Kalau teman-teman baca di kode igniter documentation. Nah, ini teman-teman juga harus terbiasa baca dokumentasi ya. Jadi jangan sebelum nanya tutorial atau segala macam, biasakan juga baca dokumentasinya. Ini dokumentasinya pasti berguna banget nih. Di sini kita cari aja tentang session. Nah, session library. Kita harus nge-load library session di construct sini. Tapi
karena kita sudah load di auto load, mana ya, database nih, database dan session, kita tidak perlu ngeload lagi di sini di construct, karena di sini kalau di auto load itu jadi bisa diakses oleh semua controller secara otomatis ya. Jadi ini bedanya kayak gitu ya. Di sini juga misalkan kalau teman-teman mau ngeload model yang dibutuhin oleh semua controller, misalnya user, di sini bisa langsung load secara otomatis di sini, kayak gitu. Jadi nggak perlu lagi ngeload di sini, gitu. Tapi kalau cuman user model ini di loadnya cuman di beberapa controller aja, ya udah cukup di controller tersebut di construct-nya kita load, kayak gitu. Gitu ya, dapat pahami. Nah di sini kalau di PHP penggunaan session cara nulisnya begini. $session terus variabel sessionnya apa? Kayak gitu ya. Ini contohnya di sini. Session name gitu. Nah, kalau di CI jadi user data. User data namanya apa? Nama item sessionnya apa? Misalkan di sini name. Name-nya kayak gini. Atau bisa juga langsung begini. Session name sesuai dengan nama yang ininya, apa indeksnya ya. Name kayak gini. Oke. Nah, itu caranya. Nah, untuk mengesetnya caranya pakai session set user data. Kalau flash data itu caranya set flash data, sekarang kalau mau bikin session pakai session set user data. Isinya bisa banyak ya. Di sini contohnya nih, new data, isinya sessionnya username, email, lalu login true. Nah, login true. Kayak gitu. Nah, ini untuk verifikasi. Di sini di setnya seperti ini. Kita ikutin aja. Kita copy ya ininya set user datanya, copy. Lalu di sini kita kasih resultnya. Misalkan. Atau kita bikin array lagi deh. Ikutin ya. Biar teman-teman paham. Untuk email sama apa tadi? Name. Sini emailnya kita pakai $result lalu email, lalu name-nya juga bisa kita gunakan langsung dari database-nya. Salah, name. Di login true, misalkan dia sudah login, nanti kita kasih true di sini bisa. Nah, jangan lupa kalau sudah bikin fungsi login, kita bikin fungsi logout biar bisa dicoba. Nah, fungsi logoutnya di sini juga nggak masalah, login controller. Kita pakai di sini. Logout action kita bikin di sini. Nah, karena kita pakai session untuk logout, malah lebih mudah caranya. Kita tinggal menghancurkan sessionnya atau membuat sessionnya dihapus. Gitu. Caranya gimana nih? Seperti ini. Unset session. Gitu. Ini kalau di PHP yang murni. Kalau nggak pakai framework begini caranya. Ini mau menghapus session ini sama ini value-nya. Ini kita kosongin. Bisa caranya gini. Multiple. Nah, kalau mau ini, mau apa namanya? Dari CI bisa pakai seperti ini. Oke. Bisa pakai ini. Ada lagi langsung destroy. Ya, destroy. Destroying. Nah, ini. Nah, caranya kalau di PHP biasa begini. Kalau di CI cukup seperti ini. Session ses destroy. Cukup itu aja. Kita copy aja di sini. Kita destroy atau kita hancurkan atau kita hapus seluruh session yang ada untuk si web yang ini. Lalu kita redirect ke login lagi.
sambil ditaruh flash message misalnya terima kasih Anda telah log out, misalkan kayak gitu ya. Nah, ini ditaruhnya di mana? Bisa ditaruh di misalnya di page si user listnya. Nah, taruh sini misalkan. Taruh sini, ini ada tambah data, kita copy aja. Sini kita logout. Kita tambah HR dulu di sini. HR itu 1 garis. Sini logout misalnya. Logout. Di login controller logout action. Nah, seperti itu. Nanti akan kembali lagi ke sana. Begitu. Lalu untuk mengetahui kita benar login atau siapa yang login, nanti kita tambahin lagi di user list ini. Nah, ini kan kita udah bikin ini ya. Sessionnya ada name, ada email. Sesuai yang tadi. Kita bisa akses variabel sessionnya langsung dengan namanya. Nih, session name. Nah, ini kita taruh aja di sini. Session name nih kebetulan sama name. Kita udah di set sama, misalkan kita taruh di sini. Welcome. Sini siapa namanya? Maaf. HP itu seperti ini. Sini. Jadi nanti misalnya seharusnya welcome to, bukan ya, welcome aja. Welcome siapa namanya, kayak gitu. Oke, kita coba lagi. Admin login. Ada yang salah. Oh ya, saya lupa. Ini harusnya ini. Nah, ini kenapa seperti ini? Seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau ada 2 tipe array hasil yang query builder, yang pertama selalu dengan objek. Objek itu ngaksesnya seperti ini. Yang kedua array. Array itu ngaksesnya seperti ini. Dia pakai kurung siku gini. Nah, kalau objek dia langsung nama ininya, indeksnya. Misalkan password ya, tulis password. Gitu ya. Kita coba lagi. Oke, berhasil login. Nah, ini. Welcome admin, berarti yang tadi login adalah admin. Si user yang admin. Ini belum di refresh. Nah, user dengan nama admin. Kayak gitu. Jadi misalkan kalau flash data ketika kita reload dia bakalan hilang. Tapi kalau session standar, session biasa itu nggak akan hilang, dia tetap. Kita refresh nggak akan. Kita tutup misalnya, kita buka lagi localhost tutorial. Ini kita belum balikin ke sana. Index user controller, masih ada. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba logout. Kalau ketika login, kita ketika logout harusnya ketika kita akses ini lagi ini akan error karena si ininya nggak ada. Logout, coba kita akses lagi user controller. Nah, ini antara nggak ada atau error. Nah, di sini karena pakai framework dia sudah ditangani bahwa kalau nggak ada ya nggak masalah. Tapi kalau di PHP standar biasanya ini akan error. Indeksnya nggak ketemu, kayak gitu ya. Gitu, berarti ini belum login orangnya. Bisa lagi logout lagi. Kayak gitu. Nah, sekarang cara pencegahan supaya ketika orang yang akses user controller ini harus orang yang login. Dan kalau orang yang belum login, dia ada dipindahin ke sini lagi dan tulisannya harap login dulu. Misalkan gimana caranya? Nah, di sini kita kasih di user model.
langsung di sini juga nggak masalah. Misalkan kita kasih sesuai yang ini nih. Nih, redirect login dulu kita ambil. Terus kok user model, user controller. Misalkan tulis ini. If empty, kita redirect ke user controller. Apa yang empty? Misalnya variabel ininya tadi user name atau login in. Nah, ini bisa nih pakai login in aja cukup ya, nggak usah empty. Pak, ada yang raise hand, Pak. Mana ya? Udah ini. Tadi mau Mas Haikal mungkin? Tadi Pak. Tadi mau nanyain tentang kalau tahu cara sessionnya ada atau enggak bagaimana. Oke. Oh, ini yang mau kitain ini ya. Oke. Oh ya, itu jangan lupa isi form presensinya dulu buat teman-teman supaya ini terdata. Oke, caranya salah. Jadi begini. Kalau dia enggak true, kita redirect ke sini. Kita coba ya. Ini aduh, sorry. User controller. Nah, dia akan balik lagi. Dia akan balik lagi ke sana. Kalau belum login. Oke, tuh dia akan balik lagi terus. Jadi ini dicek nih. Kalau si user session login in-nya enggak true, di sini kita udah set dia jadi true. Di sini. Nah, true itu bisa kita set kayak gini, dan kalau false bisa kita set false di sini di ujung sini, atau kosong. Kosong itu udah langsung false. Jadinya di construct ini itu sebelum masuk ke semuanya ini ke eksekusi ketujuannya di controller tersebut, ini construct kan selalu dieksekusi duluan ya. Jadinya kita bisa taruh di sini aja daripada kita naruh misalnya di sini. Kita lakukan pengecekan if sini misalnya, ini bisa juga. If dia nggak login ini langsung dikopas aja di sini. Nah, gini. Terus kita harus ngeset ke semuanya gitu. Nah, itu bakal capek banget. Dan lagi misalkan nanti ada yang berubah atau ada yang mau ditambah kayak gitu. Ininya fungsinya. Oh, jangan redirect deh. Kasih pesan message aja deh, apa deh message-nya apa deh. Itu repot. Nambahnya satu-satu. Untuk lebih mempermudah, ingat karena kita construct itu selalu dieksekusi duluan daripada yang lainnya, kita taruh sini aja. Jadi langsung dicek dulu sebelum mengakses ke controller yang lainnya, fungsinya. Ya, gitu. Jadi ketika ini diakses user, karena kita belum login, dia akan balik lagi. Tapi misalkan kalau kita sudah login, nih admin login, balik sini. Misalkan kita balikin lagi, kita close nih. Mana kita close ini, copy dulu, kita close, buka lagi di sini. Nah, ini tetap bisa kayak gitu ya, karena dia udah login. Gitu. Nah, sekarang sebaliknya nih. Kalau sekarang kan udah login nih, udah login, kita hapus. Ke sini masih ke form loginnya nih. Gimana caranya kita balikin lagi? Ya, halnya yang sama. Kita tinggal melakukan hal yang sama di sini, di login. Di konstruknya taruh nih sini. Tapi if ininya true. Berarti kalau dia login, redirect-nya langsung ke user controller. Kalau dia login, session-nya ada, langsung redirect ke user controller. Gitu ya. Coba nih. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita udah login nih, kita hapus nih. Sebelumnya kalau kita akses ini, dia akan langsung balik ke form login. Tapi kalau kita sudah kasih kondisi seperti ini, kalau dia sudah login, dia harusnya balik lagi ke halaman yang ini, ke user list-nya. Nah, sekarang udah balik lagi. Kecuali kita log out. Duh, ini belum balik lagi. Sorry, ini ada yang aneh. Oke, berarti kita ada yang sesuatu yang salah di sini. Ada yang mau nanya tadi ya? Ada suara?
Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Oke, logout action berarti mungkin ada yang salah. Coba kita lihat dulu. Logout action. Oke. Ini contohnya begini ya. Ini kan karena dia diakses langsung dari sininya. Nah, karena kita nggak semuanya butuh nih sekarang nih di login controller ini nggak semuanya butuh pengecekan kalau dia udah login. Cukup di sini aja. Ya udah, kita tinggal taruh sini supaya nanti nih ketika kita logout dia nggak balik lagi ketendang ke user controllernya kayak gitu. Karena ketika kita taruh sini, nih taruh sini, ketika kita akses yang si logout ini, dia bakal mentok dulu ke sini, langsung ketendang ke sini lagi, balik lagi ke sini. Jadi ketika kita akses yang di bawah ini, kita mau akses si logout nih, tiba-tiba mau construct-nya kita dilempar lagi ke yang sini, ke halaman listnya si user gitu. Karena kita naruhnya ini di construct. Jadi sebelum dieksekusi bakal dijalanin construct-nya. Nah, caranya taruh sini. Gitu. Coba kita tes lagi. Kalau ke depan benar bakal balik lagi ke sini. Ya. Oke, balik lagi. Tapi kalau logout, kita logout dia balik ke sana. Lalu kalau kita akses user, dia balik lagi ke sini. Oke? Paham? Di sini bisa kita mau tambah sini. Aduh, ininya. Kita kasih sini this session set flash data message sini harap login dulu dong ya gitu. Nah, kita akses ini user. Nah, keluar tuh harap login dulu dong. Oke? Atau yaelah login dulu dong. Gitu. Nah, itu kayak gitu ya. Nah, sampai di sini cukup. Ada yang tidak dimengerti? Ada yang belakangnya ini rektorat itu fotonya, backgroundnya. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada. Jadi teman-teman saya recap lagi. Kita udah bikin loginnya. Alhamdulillah sudah jalan. Loginnya juga. Logoutnya juga sudah jalan. Jadi kalau mau mengakses halaman apa tadi? User. Nah, harus login dulu. Kalau nggak login, nggak bisa. Nah, gini ya. Sekarang kalau misalkan kita balik lagi ke login controller, nah dia bakal balik lagi. Kayak gitu. Lalu kalau kita logout, ya dia akan kembali lagi. Bisa juga logout di sini. Kita taruh situ, udah ya. Cukup sampai sini untuk loginnya. Teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yang rada OOT juga nggak masalah kalau mau. Ya, silakan teman-teman jika ada yang ditanyakan. Oh, kayaknya udah pada jago nih, Pak. Banyak sekte gondrong, Pak, di sini kayaknya, Pak. Jadi jago-jago banget ini. Wah, alhamdulillah ya. Banyak bertapa mereka ya. Banyak bertapa di kamar. Enggak, terus kata ibunya, enggak ke tukang cukur, enggak. Biar jago katanya.
Jadi teman-teman kalau tahu teman-teman yang gondrong tuh di kampus biasanya cukup jago lah di satu bidang entah apa. Cuman bukan yang gondrongnya bukan yang gaya-gaya emo-emo gitu ya. Nah itu kalau emo-emo itu mah gaya doang deh. Kalau gondrongnya beneran terus dikuncir kadang kita atau dibandanain tuh biasanya juga jago. Makanya kadang kita sebut, nah ini sekte-sekte orang gondrong nih jago biasanya. Gitu. Termasuk Pak Monte nih, sayang dicukur aja Pak Monte. Lagi nggak jago Ilmunya sekarang. Ya. kayak gitu. Oke. Pak, tadi cara nge-get sessionnya gimana, Pak? Nah, Cara nge-get di mana tuh? Nih, langsung Di aja. di Kalau nge-get sessionnya langsung aja nama variabel session yang udah kita di definisiin. user list-nya, Pak. Oh, user Di list-nya. PHP ya, di HTML-nya. Nah, ini caranya langsung aja. Sessionnya, name-nya. Kayak gitu. Sama kok. Jadi ini tuh ujung ini tergantung apa yang kita definisiin di depan. Nih, name, email. Kalau di sini diganti nama lu, ya kayak gini, ya nanti situ tulisnya sama. Di sini nama lu. Beda session destroy sama ses destroy ya, Pak? Apa? Ada bedanya nggak, Pak? Ses Apa tuh? destroy sama session destroy. Kecil banget suaranya. Ses destroy sama? Session underscore destroy. Oh, oke. Kalau ses destroy nih kita lihat. Ses destroy itu ngedestroy semuanya. Semuanya. Nih, di apa namanya ini? Di framework CI. Kalau session destroy itu fungsi awalnya, jadi ini alias doang. Alias doang kalau di CI pakainya begini. Ini kalau kita nulis gini bisa nggak? Ya bisa, sama aja. Kayak gitu. Cuman ini alias aja sebenarnya. Kayak gitu. Kan kita pakai framework nih. Pakai framework, ya nulisnya diikutin. Frameworknya gimana kayak gini ya gini. Tapi bisa nggak kalau kita pakai ini aja? Oh bisa, tentu bisa. Karena ini kan PHP standar ya. Tapi bukan begini ya nulisnya. Kayak gini nulisnya langsung gini. Semua. Intinya kalau session destroy semuanya. Pak, sessionnya udah masuk, cuman nggak bisa di display. Kenapa ya? Sessionnya udah masuk, tetapi nggak bisa di destroy. Display. Oh display di HTML ya. di sini. Iya. Salah. Oh pakai echo. Ya, jangan lupa. Oh, iya, Kalau nggak mau pakai echo diginiin aja nih. Ininya dijadiin sama dengan. Nah kayak gitu. Dempetin. Nah ini harusnya keluar. Ya harus pakai echo ya, jangan pakai parto nanti jadinya OVJ ntar. garing. Ya harus pakai echo. Nah, kalau pakai ya nggak jadi. Kayak gitu ya. Bisa? Siapa tadi lah? Aduh saya nggak lihat lagi namanya siapa. Aman, Mbak, aman. Aman, mamen. Lanjutnya ngapain ya? Oh ya kita belum pakai ini ya. Oke ini udah nih begini. Aman. Juga sudah nih. Kalau kita mau echo-nya dihapus. Nah tuh sama aja kan. Ini short tag-nya lah. Short way. Ya, cara cepetnya. Kayak gitu. Nah, kalau mau rapi begini juga nggak masalah. Dah, waktunya kita sahur. Oh salah. Waktunya kita coba pakai yang ini. Oke teman-teman, kita coba pakai yang ini, ditempel di sini. Ditempel di sini. Caranya buka Explorer-nya. Ini Explorer project-nya. Project-nya nih. Ini CI-nya. Sama buka file yang template-nya. Template saya ada di sini. Nice. Nah, sudah dibuka dua begini ya. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Gitu. Pertama yang ini mudah banget sebenarnya.
nge-apply-nya. Yang kalian butuhkan kalau dia ada folder-folder kayak gini, copy aja taruh di ujung di luar sini. Ini karena berhubung cuman satu ya udah copy aja sini. Copy taruh sini. Nah, tunggu kopinya ini dulu. Selesai dulu. Kalau udah diseduh ya bisa diminum udah. Gitu. Copy dulu, nanti tinggal kita buka yang ini indeksnya apa ya, kita lihat dulu ya. Indeksnya isinya apa. Nah, oh ini isinya kayak gini langsung, nggak masalah. Coba kita lihat ada halaman yang blank atau enggak. Maksudnya halaman blank itu yang tengah-tengah konten ini nggak ada. Layout mungkin default. Nah, ini yang kayak gini aja nih. Ininya masih ada. Oke, masih ada. Berarti kita setelah ini, oh udah selesai nih kopinya. Selesai kopinya, sudah selesai. Langsung, mana browsernya tadi? Oh ini nih. Browsernya kita buka yang layout default.html. Layout default.html. Oke. Layout default.html. Mana layout default? Gini. Ini. Saya buka satu lagi nih. Window. Sini. Harus dilihat ini. Salah deh. Sini deh. Kita mana tadi nih? Buka layout. Salah. Nah, ini saya close aja dulu. Layout default kita buka di sini. Nah, tuh banyak tuh. Bentar. Oke, saya ngingetin lagi buat teman-teman yang belum isi presensi, silakan diisi dulu. Karena kalau nggak salah jadi ini ya, jadi apa namanya? Syarat untuk mengikuti perkuliahan atau apalah begitu. Itu saya ingetin lagi. Silakan mengisi nanti supaya tidak apa namanya? Tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Bentar, saya ada message dulu sebentar. Oke. Sudah nih. Kita lihat di sini strukturnya harusnya lumayan sederhana. Tapi panjang banget ya. Oke. Karena panjang banget, kita bikin layout aja. Kita bikin layout. Maksudnya apa layout? Jadi katakanlah ini tuh apa namanya? Template-nya. Ini template-nya. Jadi tengahnya ini kontennya biar kita secara dinamis kita ubah di sininya aja. Ya, jadi nggak usah apa namanya? Nggak usah kita copy semuanya ketika mau bikin satu file tuh kita copy semuanya seini-ininya gitu. Jadi kita cukup pakai satu file, nanti kita perbaiki kita ganti tengah-tengahnya aja nih sectionnya yang ini aja yang kita ubah. Oke. Nah, pertama kita bikin dulu, ini saya taruh samping aja. Pertama kita bikin dulu ini. Nah, kita bikin dulu view untuk layout. Misalnya saya bikin sini layout ini. Di sini saya bikin file layout template.php misalkan begitu. Nah, ini copy aja. Copy paste taruh sini. Nah, copy paste taruh sini udah selesai. Udah gitu doang. Ini close aja deh. Udah selesai. Copy, coba kita lihat ya. Misalnya kita mau numpang nih di login controller untuk bikin fungsi lagi untuk melihat itu gini. Namanya layout misalkan gitu. Lalu di sini
Kita lihat di load view ya. Kita lihat yang layout layout apa tadi? Layout template. Nah, coba kita taruh sini lagi. Mana tadi? Oh ini. Login controller / layout. Nah, begitu. Aneh kan? Ini kalau teman-teman, aduh. Kalau teman-teman inspect elemen tuh ada aset yang enggak dapat. Nih. Ya. Oh ini. Nah, kalau teman-teman inspect elemen itu bisa klik kanan, inspect. Nanti munculnya kayak begini. Nah, kalau ada merah-merah nih di konsol kayak gini nih, berarti dia tidak ditemukan filenya. Nih 404 nih, tidak ditemukan filenya atau tidak bisa di-load. Oke, tidak ditemukan filenya atau tidak bisa di-load. Nah, sekarang kita belajar struktur. Tutorial. Nah, berhubung di direktori paling atas kita naruh asetnya, nih, berarti kalau kita lihat di sini ini kan salah nih. Aduh, gimana nih? Ini kalau kalian, oh ya, ini copy aja link address. Link address saya biasanya nunjukin. Nah, nih, la ilaha illallah, salah. Nah, ini salah satu URL yang di sini yang diakses. Nah, harusnya tutorial langsung aset. Tutorial nih kan, tutorial langsung aset. Tapi di sini kok ada indeks controller begini? Gimana caranya memperbaiki ini? Nah, caranya kita tahu bahwa kalau yang ini nih, segmen ini itu bisa diakses pakai base URL. Base URL. Ya, ini satu ginian doang nih. Base URL sama aja dengan ini. Gitu. Berarti yang kita butuhkan adalah semua tulisan yang aset-aset yang kayak gini, kita kasih depannya base URL. Base, salah. Base URL. Gitu. Kayak gini katakanlah. Ya. Oke. Dapat dipahami? Berarti ini yang diakses salah. Kita harus perbaiki dulu. Jadi kembali lagi ke layout. Layout. Oh, ini kayaknya kita harus gedein deh. Nah, kembali ke atas. Nah, ini contohnya aset. Kita harus kasih sama dengan base URL, base user lagi. URL, maaf, salah. Nah, kayak gini. Semua yang ada aset-aset ini kasih aja. Nah, ada lagi nggak? Oh, enggak. Ini bukan. Lalu kita lihat paling bawah. Nah, biasanya ada lagi. JavaScript-nya itu paling bawah. Jadi yang di atas itu, ini pasti CSS nih. CSS, atau SVG boleh. Nah, kalau yang di bawah itu, pasti JavaScript. Tinggal kasih base URL. Mana tadi? Tada! Yeay, udah pulang. Kayak gitu ya. Jadi base URL ini biar benar lagi. Nah, ini masih ada yang salah nih di layout. Nah, masih ada yang salah. Di layout. Ah, udah bener ah. Oh, mungkin ininya nggak ada kali filenya. Jadi dia merah. Memang nggak ada. Si logo.png ini. Atau belum kita tambahin. Coba kita lagi cari yang aset. Cari. Oh, ini ada satu yang kurang nih sebelah sini. Save. Berarti ada yang logo ininya kayaknya belum.
Oke, dah. Tuh, nggak ada yang masuk angin lagi, nggak ada yang merah-merah. Ya, udah sembuh sini penyakitnya. Jadi sudah siap di sini, sudah. Oke, sudah oke. Pak, Nah, saya error, Pak. ayo lo. Cuci Sintaknya tangan dulu error. ngapa? Unexpected sama dengan. Hah, unexpected sama dengan. Di style sheet yang paling atas. Nulisnya gini nggak? Iya, sama. Sama. Oh, berarti kayaknya Underscore versi URL. PHP-nya yang nggak support. Coba tulis begini. Oh ya. Iya, Pak. Masih, Pak. Bisa. Bisa, Oke. Nah, kenapa nih? Ada yang nggak bisa gini, ada yang bisa begini. Nah, mending googling. Apa? PHP short text. Apa? SMPP. Nah, saya bukan pengguna XMPP, jadi maaf. Bukan sombong sih, emang nggak pakai aja. Nah, dia nanti pokoknya ikutin ini nih, tinggal di onin di php.ininya, terus di restart tuh terus pasti bisa lagi. Kayak gitulah. Kalau mau googling silakan coba PHP short tag XMPP. Nah, karena udah di deprecated secara default settingan web servernya nggak support yang untuk yang seperti ini. Kayak gitu. Ya. Nanti bisa di anukan lah anunya. Pokoknya begitulah. Mana ya? Ini mana sih tadi? Oh, ini bukan. Nah, gini. Oke, alhamdulillah kita sudah berhasil. Nggak ada yang masuk angin lagi. Masih ada yang masuk angin? Teman-teman. Haikal udah aman ya? Aman, mantap. Terus kita gimana caranya ganti ininya? Maaf, ganti ininya. Ininya supaya sesuai sama form-form kita yang sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat yang paling bawah. Mana bawah. Mana bawahnya? Nah, nih. Di section ini kita tinggal kasih PHP this load view. Ini aja. Ini kita komen dulu atau kita kata aja dulu. Sini konten. Ntar saya kasih tahu kenapa harus begini. Yang kita cut kita taruh sini dulu. Udah, kita cukup taruh ini aja. Lalu di sini mana ya? Contohnya apa ya? User listnya aja ya. Berarti kita ke controllernya. Controller sini. Nah, oke. Sini kita bikin satu variabel lagi namanya sesuai nama yang di sini. Konten. Nih, konten. Tulis sini konten. Isinya apa? Isinya ini. Ya. Lalu view di sini apa? Maaf. View di sini adalah layout slash apa? Layout template. Begitu. Oke, di sini kita copy. Kita taruh di sini juga. Tapi ininya user add. Oke, itu dulu. Ininya juga kita taruh di edit. Kita taruh ini di sini. Oke, cukup itu dulu. Lalu kita coba. Saya juga udah agak-agak lupa sebenarnya. Nah, jadi kan? Nah, jelek kan? Seenggaknya udah ada template-nya ya. Oke. Nah, karena di sini udah ada CSS-nya,
yang sebelumnya di file apa tuh? File user edit, bukan user edit, user list. Jadi hasilnya begini. Coba sekarang kita perbaiki. Nah, user list. Nah, kita nggak butuh body ke atasnya. Kita hapus aja. Tuh, body ke atasnya hapus. Nah, body-nya hapus. Hapus. Tapi taruh yang ini. Nih. Nah, ini kita taruh nih. Copy, user list. Taruh paling atas misalnya biar mudah. Taruh sini. Nah, di card body-nya kita taruh yang body ini. Si tabelnya aja. Ambil. Kalau mau bisa dilipat gini dilipat, kalau mau di blok ke bawah di blok apa-apa. Saya dilipat aja, biar gampang. Copy, taruh di card body sini. Pret. Gitu. Cukup taruh di situ. Mana nih? Tabelnya mana nih? Oh, ini dia. Nah, seperti ini. Ini kita rapiin dulu sedikit. Cukup segini. Lalu si welcome-nya kita taruh di atas juga, tambah datanya juga kita taruh atas. Angkat aja. Kita taruh di sini. Nah, sini misalkan. Kayak gitu. Default layout-nya ini kita ganti jadi yang ini aja. H4. Cukup. Sampai sini dulu. Lalu kita lihat. Wow. Yang ini belum dihapus. Nah, ya isinya sisanya hapus. Wow. Oke, begitu. Selamat. rada. Oke, terus ini kok masih ada ininya nih. Ya ini nanti bisa dianukan lah ya. Yang penting ini dulu. Atau mau ininya pindah ke sini bisa. Nanti. Nah, sampai sini kita lihat. Ini gimana Kak? Ini caranya tabelnya kan jadi nggak ada garisnya karena dihapus semua. Oh, tenang saja. Kita lihat di HTML-nya. Sini ada table. Table dilihat bahwa di sini ditulis using the most basic table out. Here's how the tables base. Nah, buka aja yang ini. Nggak usah dibaca itu. Ya, hilang ininya. Maze. Intinya sih dikasih dot table-nya aja sih. Di pakai kelas. Tapi kita lihat aja di sini table. Table kita buka di sini. Table. Langsung aja search-nya apa? Table. Nah, tulis deh nih. Nah, dikasih kalau mau biar responsif kasih table responsif, cuman kalau mau pakai stylenya aja tulis stylenya kayak gini. Pakai kelasnya. Kita copy, taruh di user list, taruh di table-nya. Table LG. Oke, sudah kita. Nah, kan gede. Coba kita tambah data. Nah, masih begini kan? Itu kalian bisa benerin lagi kayak tadi ya. Jadi tinggal ngambil ininya, tinggal masukin ke sana. Nah, ini kayak gitu delete-nya. Oh, masih bisa, masih berjalan. Budi dan Yono. Nah, sini berhasil hapus data. Kayak gitu. Nah, ini biar sesuai nih. Ini kan kalau teman-teman, satu lagi lah ya, ini tambah datanya dibenerin dulu ya. Ini Kak, biar nggak tambah datanya nggak begini Kak, gimana caranya? Let's go. Skui. Nah, caranya tadi yang kita kopas, ini kita hapus saja. Nih, salah. Kita benerin dulu biar bagus. Ya, salah kan. Nah, ini copy lagi. Copy. Di user add. Nah, user add. Sini hapus sampai ke form. Nih, form. Kita timpa aja langsung. Tung. Nah, timpa tuh kayak gitu. Ditimpa sama yang ada isinya ini. Oke.
Terus sampai tutup tag formnya kita sini. Kita selamatin si formnya aja. Form taruh sini. Oke. Kemarin kita udah belajar, kita kasih, aduh saya nggak ada kodenya. Ntar kita lihat lagi deh. Nah, tinggal benerin si formnya ini ya. Kemarin kan udah belajar nih yang ini, form add. Nanti kita lihat di form add. Kita biar formnya kayak begini. Form add. Nih. Nah, di form add itu kita tinggal nambahin, waduh, codingannya begini. Nah, ini dia, form horizontal, dikasih form body, langsung dikasih row. Dah, itu dulu. Sama ininya call MD kayak gitu-gitu lah ya. Ini kalian bisa copy paste aja sih. Kalau kalian ya ingat yang kemarin, jadi saat di labelnya dikasih div 4, MD 4, inputannya dikasih div 8 sama form group. Dah, gitu doang. Oke. Kita copy aja nih dari sini sampai form. Copy masuk user add. Sini paste aja di sini, di atasnya form. Oke. Ini perbaiki dulu sampai sebelah sini. Nah, formnya kita ambil ininya. Ambil yang form kita tulis sebelumnya, taruh di form sini. Oke, ada yang mau ditanyain ini? Ada yang gresek-gresek? Sorry. Ada ya? Oh, itu kayaknya ke unmute aja. Dah. Caranya sini seperti ini. Kita cut aja masuk taruh sini. Ini di cut aja masuk taruh sini. Cukup. Ini dihapus. Ini kita copy lagi. Lalu emailnya, input sininya, taruh juga di sini. Udah, kita copy, kita tiban sini. Oke, untuk password sekarang. Password, lalu input passwordnya juga. Password, udah. Kita hapus. Lalu yang ini kita kasih kelas BTN sama BTN primary. Nah, ini misalkan kalau ini kita kasih kelas BTN, lalu kalau mau warna misalnya warna apa kuning atau oranye, kita kasih BTN warning. Dah. Coba lagi. Nah, begini. Nah, udah jadi nih. Oh, tapi kok ininya beda nih. Formnya. Beda nggak sih? Oh, beda sih. Apa yang kurang? Kita kasih yang namanya form group. Mana tadi formnya? Atau form control. Oh, form control. Kasih ini di inputannya. Kita kasih di sini. Kita kasih sini. Kita kasih lagi di sini. Dah. Jangan lupa buttonnya kita kasih call 12. Sini. Kasih call 12. Dah, cukup. Dah, seperti ini. Default layoutnya di sini masih default layout. Kita kasih sini form add new user. Title-nya ya. Oke. Sini kita coba tambah lagi. Sini mad@aha.com. Kita submit. Nah, masuk di sini. Nah, berhasil. Lalu sampai sini ada yang mau ditanyain dulu?
boleh lihat tadi di controllernya nggak, Pak? Buat yang ke layout, Apa? yang cara nampilin layoutnya. Cara nampilin di layout sini, Iya, controller atau misalnya di mode controller. di controller. Iya, itu Oke, gimana? kita bahas, kita recap sekalian ya. Jadi teman-teman cukup bikin view layout, diisi kontennya di sini. Untuk di load kontennya nanti. Nggak usah di echo, nggak usah, karena dia udah pinter. Dia bakal ngeload tampilannya sendiri di sini. Nah, untuk di mana namanya controllernya, mana controllernya ini. Cara nampilinnya di sini, tinggal bikin konten. Sama ini datanya sesuai sama data yang sebelumnya ya. Kita tinggal nambahin ini aja, data konten. Lalu load yang view-nya cukup yang kita bikin si template ini, layout, template, lalu kayak gini. Nah, ini nanti secara otomatis ibaratnya kita kayak naruh si user list ini di dalam sini. Kayak gitu. Kita lempar HTML-nya plus si data-datanya. Data-data yang ada di sini. Jadi ini udah di dalam sini, masuk sini, nanti dia masuk lagi, nanti diisi lagi kayak gitu. Oke, sampai sini. Ada yang kebingungan? Cukup kayak gini, nanti kalau di konten-konten yang lainnya juga cukup seperti ini. Taruh konten, layout, jadi dia secara otomatis sana. Oh iya, misalkan di layout sini mau, ini kan apa namanya? Ininya nih, atau ininya nih, ininya aja nih. Ininya masih begini ya, secara umum ya, layout default. Coba kita. Nah, ini kalau teman-teman mau ganti misalkan jadi apa? Title lah ya gitu ya. Eco title gitu. Itu bisa nanti di controller mana ya? Ini ya. Loading title di controller tinggal nambah title di sini. Title user list itu page. Konstruktor gimana, Pak? Gimana? Kecil banget. Kalau nambahinnya konstruktor, Kalau nambahin di konstruktor apanya? title. Data title. Data title-nya. Ya. Honestly saya belum pernah nyoba. Silakan dicoba. Karena kan ini maksudnya seperti ini. Itu biar setiap ini kan katakanlah satu function ini kan satu page ya. Nah, satu page. Nah, satu page ini dia bisa beda-beda title-nya. Gitu. Misalkan ini user add kayak gitu. Nanti di sini berubah. Oke, user list, user page. Kayak gitu. Oke, ini tujuannya seperti itu. Tujuan saya memberitahunya. Di edit ya guys, user edit. Ini bisa kayak gini. Jadi gitu, teman-teman misalkan nggak usah namain di sini. Biar tahu ini page apa sih? Ya, di sini jadi. Nah, ini user edit page. Saya belum pernah nyoba di sini langsung, but ya kalian bisa coba di sini. Tapi kalau saya biasanya kalau secara default nih misalkan si ini nggak ada nih, ya saya langsung kasih kondisi aja. If not empty, kalau dia nggak ada, kalau dia nggak kosong, misalnya gitu ya, atau iset lah tulisnya gitu. Saya langsung gini aja, tulis aja ya udah. Yang kita echo adalah si title-nya. Kalau enggak, tulisnya gini, misalkan. Nah, ini short tag-nya untuk if misalnya. Misalnya di controller saya nggak naruh title-nya. Back. Nah, dia langsung our page. Karena si title-nya nggak di-set. Saya sudah mengantisipasi di sini. Kalau si title-nya nggak ada, value-nya, tulisnya our page aja. Gitu. Kalau ada, tulisnya sih sesuai si title-nya. Kayak gitu isinya. Oke? Dapat difahami?
Mungkin satu lagi 15 menit nih insya Allah. Jadi kalau ketika kita tambah data ASD, kirim. Nah, ininya masih begini ya. Ininya masih tulisan biasa. Kalau kita lihat di komponen ada yang namanya alert. Nah, gimana caranya bikin alertnya kayak begini? Nih, nanti kan bisa di close gini tuh. Tuh, keren kan? Iyalah, kayak gitu. Nah, kita coba pakai alert ini ya. Caranya di komponen alert. Komponen alert. Kita lihat nih. Komponen alert. Nah, kita lihat codingannya. Wah, ini sebelah mana, Kak? Ini bingung nih, Kak. Ngelihatnya. Ya udah, kalau bingung lihat aja ke template-nya. Coba searching ya ini, dismissible. Nah, sini. Nah, caranya begini. Nih, cukup ini. Kalau kalian mau yang merah, ininya kalau ini biru, ini secondary itu apa ya? Abu-abu kalau salah. Kita refresh lagi. Nah, secondary itu abu-abu, success itu hijau, danger itu merah dan sebagainya. Kita coba pakai yang primary yang info aja deh. Info. Mana info? Ya, tinggal copy ini aja nih. Satu div ini kita copy. Kita taruh di bukan layout tapi tadi kita taruh di user list ya. Nah, jadi caranya ini kita buka kurawal gini aja. Oke, kita pindahin ke atas. Kita echo di sini. Kita pakai petik 1 aja. Nah, kenapa saya pakai petik 1? Karena di dalamnya petik 2 udah dipakai. Jadi biar enggak overlap, biar enggak saling tumpang tindih gitu. Biar dia nggak bingung. Ini siapa tutupnya? Ini tutupnya yang mana ininya? Kayak gitu. Ini tutup petik 1-nya kan langsung ke sini. Ini tutup petik 2 ini adalah yang ini. Dia udah ketahuan secara ininya ya. Tinggal kita nulis si ininya, si message-nya. Message-nya tulis di sini, message. Nah, karena masih begini, kita kasih ini dulu, tutup dulu. Nah, kita tutup. Jadi petik 1 ini tutupnya ini dulu. Kita kasih concat string atau kasih dot gitu. Kita buka. Biar ini bukanya, ini tutupnya kayak gitu. Ini bisa dihapus. Dah. Gitu aja. Kita cobain. Kita tambah Oppo @vivo.com Oppo. Nah, bagus. Udah oke? Seperti ini. Ada yang mau dianukan? Ditanyakan? Oh, ini ikonnya nggak dapat ya. Nah, ini bisa pakai icon-icon nih. Kalau teman-teman mau pakai icon. Kita cobain pakai icon ya. Satu kali lagi nih. Untuk misalnya edit sama delete-nya deh. Edit misalnya pensil. Nih, pensil ALT. Pensil ALT. Caranya kita coba ke font awesome UI, icon font awesome. UI, icon font awesome. Buka. Cara aja. Pensil. Nah. Oh, ini banyak banget ini ya. Nah, kita pakai yang mana nih, Kak? Dia bingung gimana nih. Saya juga bingung. Ini ambil kelas yang ini nih. Yang ada tulisannya FA strip sesuatu apa kayak gitu. Coba pensil. Gitu. Wait a minute, it's different. Coba kita lihat dulu. Itu harusnya pakai itu sih, cuman kok agak aneh nih versinya kayaknya. Atau
Drip icons coba. Kita lihat dulu ya. Ini sesuatu yang beda. Oh, ini pakai ini aja deh. Pakai yang ini. Drip icons ini lebih gampang makanya. Misalkan kita mau pakai pensil. Nah, ini pensil nih. Ada pensil. Pensil di sini kita lihat pensil. Nah, kita cukup copy kelasnya ini aja. Ozonnya biarin aja. Pensil dikasih di user list. Di sini kita kasih kelas pensil. Nah, ini kita ganti jadi ketik 1 aja. Cukup. Kok nggak berubah? Coba kita inspect. Sudah ada ikonnya. Oh, berarti CSS-nya belum ditambah. Komponen yang mana tadi? Ini. Kita lihat di atasnya mungkin ada yang belum yang kita tambahkan. Oh, ini drips icons. Nah, ini. Copy, taruh di layout paling atas. Taruh di sini. Pasti. Taruh sini. Nah, tinggal kasih base URL. Base URL. Nah, ada kan? Gitu. Mana sih? Oh, ini nih. Nah, kayak gini. Ininya udah muncul. Begitu. Kalau mau ditambah user, user lagi. Icon. Contohnya. Nanti juga bisa pakai button icon. Mungkin teman-teman bisa explore sendiri. Di komponen button yang ada iconnya harusnya ada sih. Cuman ini kayaknya nggak ke-load sih asetnya. Nanti ada harusnya. Di googling aja lagi bisa kok. Tenang aja. Begitu sampai di sini karena sudah menjelang maghrib. Zuhur. Saya kembalikan ke dosen kita Pak Monte. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak, saya lupa. Ini ada yang selesai nggak ngikutin ini? Ini saya mau kirim 50.000 nih. Waalaikumsalam. Nah, mulai tuh, silakan teman-teman. Ada yang ngikuti dari awal, sehingga lumayan dapat 10.000. 10.000. Dapat 50.000. Silakan, boleh ditampilkan. Saya stop share dulu ya. Oke. Tadi lumayan kencang. Itu ada tuh suara. Raise hand. Wah, Haikal lagi nih. Silakan Haikal. Share screen, Haikal, coba. Belum semuanya Pak. Maksudnya kayak masih rough banget. Saya tadi cepet. Nggak kedengeran. Tadi penjelasannya lumayan kecepatan Pak menurut saya. Oh iya. Jadi banyak beberapa yang saya Ketinggalan. Tuh. Maaf kalau kecepatan. Iya coba di share aja. Coba kamu sampai mana? Berapa ada yang masih ya. Ayo Haikal. Di share screen aja. Nggak apa-apa. Ini loginnya Pak. Saya salah password Pak. Saya gagal login. Kalau misalnya benar. Ini bakal masuk ke table. Nah ini table yang tadi agak kecepatan jadi agak buru-buru. Oke. Kayak gini kalau misalnya mau delete tinggal delete sini. Nice. Tambah. Waduh. Kayak gitu.
mau tambah tinggal tambah, misalnya namanya Kamil terus gua ini belum di set sih Pak, belum di set ininya, nggak apalah. Nggak apa-apa, lanjut. Basic Pak, semuanya semua basic. Akhirnya Nice. terus Gokil. yang kemarin juga ada produk di sini, Coba tambah. tinggal kita tambahin data, tambah misalnya namanya susu, di sininya aku suka susu dengan harga 40.000, kirim langsung ada di sini. Nice. Kita edit juga, misalnya namanya susu ini, susu sapi dengan harga misalnya 3.000, kita kirim dan dia langsung Wis. bisa langsung Ya Pak, ini hasilnya Pak. PM nomor handphonemu. Kamu pilih OVO atau GoPay atau apa? Di chat saya nih. Rekening bank, Pak, rekening bank. Ayo jangan bank dong. Itu 6.500 sendiri tuh. jangan rekening bank ya. Ini mumpung bulan live ini, siapa tadi, Haikal? Silakan. Itu Pak, udah 3 hari Pak. Alhamdulillah. GoPay Pak. Oke, GoPay. Oke, nanti insya Allah habis ini saya kirim ya. Insya Allah, sebentar. Gitu Pak Monte, silakan. Selaku MC. Alhamdulillah. Akhirnya selesai sudah. Gimana kesan-kesannya dari teman-teman mahasiswa? Seru ya? Rasanya bisa ini siap lah ya. Paling nggak bikin aplikasi yang ini udah nggak simpel ya. Ini udah karena udah pakai framework, pakai template nih, harusnya aplikasinya juga udah lumayan bagus ya. Oke, jadi apalagi yang mungkin yang prodi RPL ya, prodi RPL semester depan kan juga dapat web pro ya. Jadi wah udah lalu dapat duluan, berarti enak nih. Maksudnya nanti mulainya juga bisa ini ya. Udah biasa malah mungkin ya udah nggak usah masuk lagi gitu kan, tinggal langsung tumbes gitu. Enggak juga ya. Tinggal tumbes langsung. Kan kira-kira gitu. Mungkin demikian. Terima kasih kepada Pak Jaya. Kita beri clap. Terima kasih buat teman-teman dan Pak Monte juga. Mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Oke, minggu depan hari Kamis dan Jumat ya, kalau nggak salah ada mobile-nya, tapi mungkin tidak sama Pak Cahyo ya. Oke, lanjutan dari IUM ini. Oke, nanti sertifikasinya saya kasih Pak. Ada sertifikatnya Pak. Lumayan Pak buat nambah-nambah ini Pak, nambah-nambah di sampul Pak. Itu sama itu Pak, itu rata-rata nanya pada rekamannya mungkin ya, karena 2 jam terlalu sedikit gitu Bang, jadi kecepatan. Nah teman-teman mungkin ada yang pengen ngulang lagi kayak tadi Haikal. Betul. Yang kemarin tuh kalau nggak salah Pak Kurnya itu lupa ngerekord lokal ya, jadi harus diminta rekornya yang di cloud dari ininya, dari kampusnya, jadi ya mungkin agak lama. Tapi kalau yang sekarang kebetulan saya rekord lokal, jadi nanti bisa langsung diupload di G Drive. Oke, siap. Oke, terima kasih pada Pak Cahyo dan terima kasih pada teman-teman semua atas kehadirannya. Semoga ini ya bisa menjadi ini ya, tidak ada yang sia-sia ya. Jadi semoga yang dilakukan, semoga yang dikerjakan ini ada manfaatnya. Amin. Amin ya Allah. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Siapa. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih, A. Sama-sama.